Coba kamu ingat peta dunia yang sering kamu lihat sejak kecil. Hampir semuanya sama. Eropa di tengah, Asia di kanan, Amerika di kiri, Australia di bawah. Kelihatannya biasa aja. Seolah-olah memang begitu seharusnya. Tapi sekarang coba jawab satu pertanyaan ini. Siapa yang mutusin Eropa harus ada di tengah peta dunia? Apakah karena Eropa paling penting, paling maju? Atau karena ada aturan alam yang bilang begitu? Jawabannya, enggak. Bumi itu bulat. Enggak punya atas, bawah, kanan, kiri, apalagi pusat. Artinya, posisi peta dunia itu bukan kebenaran mutlak. Itu cuma sudut pandang. Dan sudut pandang itu datang dari sejarah. Saat bangsa Eropa mulai menjelajah dunia, mereka bikin peta untuk kebutuhan mereka sendiri. Navigasi, perdagangan, dan kekuasaan. Tanpa sadar, mereka menaruh diri mereka sendiri di tengah. Dan sampai hari ini, kita masih pakai cara pandang yang sama. Pertanyaannya sekarang, kalau peta dunia dimulai dari Indonesia, apa yang bakal berubah? Banyak dari kita mikir satu hal. Peta itu netral, ilmiah. Cuma gambar bumi apa adanya. Tapi kenyataannya, peta itu nggak pernah benar-benar netral. Karena setiap peta selalu dibuat oleh manusia. Dan manusia punya sudut pandang. Coba pikirkan ini. Saat seseorang bikin peta, dia harus mengambil keputusan. Mulai dari mana peta itu dimulai. Bagian mana yang ditaruh di tengah. Bagian mana yang terpotong di pinggir. Semua itu pilihan, bukan hukum alam. Bahkan arah atas dan bawah pun sebenarnya cuma kesepakatan. Di luar angkasa, gak ada yang namanya atas atau bawah. Tapi di peta dunia, utara selalu di atas, selatan selalu di bawah. Dan tanpa sadar, itu bikin kita mikir, yang di atas lebih penting daripada yang di bawah. Padahal, itu cuma kebiasaan visual. Hal yang sama terjadi dengan pusat peta. Saat Eropa ditaruh di tengah, secara psikologis, Eropa terlihat sebagai pusat dunia. Bukan karena paling besar, bukan karena paling berharga, tapi karena begitu cara petanya disusun. Jadi sebelum kita bahas kenapa Eropa bisa selalu ada di tengah, satu hal penting perlu diingat. Peta bukan cuma alat penunjuk lokasi. Peta adalah cara manusia melihat dunia. Dan cara melihat dunia itu bisa dibentuk. Kalau peta dunia yang kita pakai sekarang terasa berat ke Eropa, itu bukan kebetulan. Semua ini ada awal ceritanya. Kita mundur ke abad ke-15. Saat bangsa-bangsa Eropa mulai berlayar jauh melintasi samudra. Mereka butuh peta, bukan untuk pajangan, tapi untuk bertahan hidup, untuk menemukan jalur dagang, untuk menguasai wilayah baru, dan untuk kembali pulang. Saat itulah, peta modern mulai berkembang pesat. Sebagian besar peta dunia yang jadi dasar peta sekarang dibuat oleh kartografer Eropa. Mereka menggambar dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Dan secara alami, mereka menaruh Eropa sebagai titik acuan. Bukan karena ada aturan resmi, tapi karena dari sanalah mereka berangkat. Dari sanalah pelayaran dimulai. Dari sanalah perhitungan jarak dibuat. Peta-peta itu lalu menyebar. Dipakai oleh pelaut lain, oleh pedagang, oleh kerajaan. Lama-kelamaan, peta versi Eropa dianggap sebagai standar dunia. Saat kekuatan Eropa makin besar, melalui perdagangan dan penjajahan, peta mereka ikut menyebar ke seluruh dunia. Sekolah-sekolah memakainya, mengajarkannya. Dan generasi demi generasi tumbuh dengan peta yang sama. Tanpa pernah bertanya, kenapa harus dimulai dari sini? Jadi ketika hari ini kita lihat peta dunia yang selalu berpusat ke Eropa, itu bukan karena Eropa adalah pusat bumi, tapi karena sejarah ditulis dari sana. Sekarang kita masuk ke satu hal penting yang sering luput dibahas. Soal garis nol. Di peta dunia, semua bujur diukur dari satu garis utama. Namanya garis nol bujur. Pertanyaannya, kenapa garis nol itu ada di Inggris? Apakah karena Inggris berada di tengah bumi? Atau karena ada hukum alam yang menentukannya? Jawabannya, enggak. Selama ratusan tahun, setiap negara sebenarnya punya garis nol sendiri. Prancis pakai Paris, Spanyol punya versinya sendiri. Belanda juga begitu. Tapi masalahnya, dunia nggak bisa pakai banyak titik nol. Akhirnya, pada tahun 1884, diadakan konferensi Meridian Internasional. Negara-negara dunia berkumpul untuk menyepakati satu titik nol bersama. Dan hasilnya, Greenwich, Inggris, yang dipilih. Kenapa Greenwich? Bukan karena paling adil, bukan karena paling netral, tapi karena saat itu,
Inggris adalah kekuatan maritim terbesar di dunia. Sebagian besar peta navigasi dan jalur pelayaran sudah memakai sistem Inggris. Kalau dunia mau satu standar, paling mudah adalah mengikuti yang sudah dominan. Sejak saat itu, seluruh sistem bujur dunia diukur dari Greenwich. Dan efeknya besar, peta dunia otomatis disusun dengan Eropa sebagai titik tengah. Bukan karena Eropa pusat bumi, tapi karena sejarah dan kekuasaan yang menentukannya. Hal yang jarang orang tahu, pusat peta dunia itu sebenarnya bisa diganti. Nggak ada aturan baku yang bilang peta dunia harus selalu dimulai dari Eropa, karena peta adalah pilihan. Kalau kita geser titik nol, atau sekadar mengubah cara menampilkan peta, dunia bisa terlihat sangat berbeda. Bayangin ini, kalau peta dunia dimulai dari Indonesia, Asia Tenggara akan berada di tengah. Indonesia nggak lagi terlihat sebagai negara di pinggir. Australia nggak lagi terasa di bawah. Amerika akan terbelah di dua sisi peta. Secara geografis, itu tetap bumi yang sama. Tapi secara visual, cara kita melihat dunia berubah total. Dan ini bukan teori. Beberapa negara dan institusi pernah membuat peta versi mereka sendiri. Ada peta yang memusatkan Asia. Ada peta yang memusatkan Pasifik. Semuanya benar secara ilmiah. Karena yang berubah bukan buminya, tapi sudut pandangnya. Inilah kenapa peta itu kuat. Dia bukan cuma menunjukkan lokasi. Dia membentuk cara kita memahami posisi diri kita di dunia. Dan selama ini, kita terbiasa melihat dunia dari satu sudut pandang saja. Sekarang kita sampai ke bagian paling penting. Bukan soal peta, tapi soal dampaknya ke cara kita berpikir. Karena apa yang sering kita lihat, lama-lama terasa benar. Sejak kecil, kita terbiasa melihat peta dengan satu pola yang sama. Eropa di tengah, negara-negara tertentu terlihat besar. Yang lain tampak kecil dan jauh. Tanpa sadar, itu membentuk persepsi. Kita mulai menganggap ada wilayah yang lebih utama, lebih maju, lebih berpengaruh. Dan sebaliknya, ada wilayah yang terasa pinggiran. Padahal secara geografis, tidak ada negara yang lebih dekat ke pusat bumi dibanding yang lain. Semua berada di planet yang sama. Tapi peta memberi ilusi hierarki. Yang sering ditaruh di tengah terlihat penting. Yang sering di pinggir terlihat jauh dan kurang relevan. Ini bukan teori konspirasi. Ini soal psikologi visual. Cara gambar disusun mempengaruhi cara otak memaknainya. Hal yang sama terjadi saat utara selalu digambar di atas dan selatan di bawah. Tanpa sadar, atas diasosiasikan dengan kekuatan, bawah dengan kelemahan. Padahal di luar angkasa, arah itu tidak ada. Dampaknya bukan cuma soal geopolitik, tapi juga soal identitas. Saat suatu wilayah harnirus dilihat sebagai pinggiran dunia, penduduknya bisa ikut merasa kecil. Kurang penting, kurang diperhitungkan. Bukan karena kenyataan, tapi karena kebiasaan melihat. Padahal sejarah, budaya, dan kontribusi tiap wilayah sama besarnya. Peta tidak menciptakan ketidakadilan, tapi peta bisa menormalisasikannya kalau kita tidak sadar. Itulah kenapa penting untuk mempertanyakan hal-hal yang kelihatannya biasa, termasuk peta dunia. Karena saat kita mengubah cara melihat peta, kita juga sedang belajar mengubah cara melihat dunia. Dan mungkin, cara melihat diri kita sendiri di dalamnya. Kalau sampai di titik ini, satu hal jadi jelas. Peta dunia yang selama ini kita lihat bukan cerminan mutlak dari bumi. Dia adalah hasil pilihan. Pilihan sejarah, pilihan kekuasaan, dan pilihan sudut pandang. Eropa tidak berada di tengah karena bumi menentukannya. Eropa ada di tengah karena manusia yang menaruhnya di sana. Dan yang menarik, kita menerimanya begitu saja. Kita tumbuh dengan satu versi dunia. Tanpa pernah bertanya, apakah ini satunya cara melihat bumi? Padahal, menggeser pusat peta tidak mengubah planet ini sedikit pun. Yang berubah adalah cara kita memahaminya. Saat Indonesia ditaruh di tengah, kita mulai sadar, kita bukan di pinggir dunia. Saat Asia Tenggara jadi pusat, dunia terasa lebih seimbang. Bukan karena lebih unggul, tapi karena akhirnya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan itulah kekuatan peta. Dia bisa membuka wawasan atau mengurung cara berpikir, tergantung bagaimana kita memakainya. Karena itu, belajar peta bukan cuma soal lokasi, tapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang kita anggap normal seringkali hanyalah hasil kebiasaan lama. Dan kebiasaan selalu bisa ditinjau ulang. Kalau hari ini kamu jadi lebih kritis saat melihat peta dunia, itu berarti tujuan video ini tercapai. Karena dunia tidak sesempit yang tergambar di peta. Dan sudut pandang selalu bisa digeser. Kalau menurut kamu Indonesia pantas berada di tengah peta dunia,
Tulis Indonesia di kolom komentar. Kalau kamu setuju bahwa peta memengaruhi cara kita berpikir, klik tombol like supaya lebih banyak orang ikut mempertanyakannya. Dan kalau kamu ingin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, sub aku peta. Di channel ini, kita nggak cuma lihat peta, tapi belajar memahami cerita di baliknya. Sampai ketemu di video berikutnya. Karena dunia selalu lebih luas dari yang kita bayangkan.